viral Sungai Cibarani dikotori atau tercemari oleh limbah kotoran hewan ternak sapi dari asal Lembang dan sekitarnya. Bayangkan itu sudah berlangsung puluhan tahun ya. Kabarnya seperti itu. Bayangkan teman-teman bahwa dalam pemberitaan terakhir bahwa si sungai itu oleh DLH ya telah diperiksa di sampelnya itu ternyata mengandung bakteri E. coli. Bagaimana selama ini kita minum air mengandung E. coli? Orang tileletik lahir di kota Bandung, kabayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan obrolan Koran Gala TV, obrolan redaksi Koran Gala TV. Hari ini kita akan membahas soal masalah kawasan Bandung Utara lagi ya, yang lagi sensitif nih dari bulan lalu sampai sekarang masih sensitif. Hari ini kedatangan biasa teman dari wartawan khusus untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Mr. Eki Triana. Siapa? From Cileunyi, yes. Ujung Cinawo jauh di Cinawo kan itu, tapi ya begitulah. Baik teman-teman, ini suatu hal masalah yang sangat sensitif ya, masalah KBU ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Jabar Banten atas dukungan dan supportnya terhadap acara ini. Baik pada teman-teman yang ingin mengklik atau men-share atau istilah nama mengkomen, silakan di bawah tulis atau juga di notifikasinya loncengnya diklik. Bang Eki, untuk masalah KBU ini kemarin kan masalah pencemaran. Sebelum pencemaran adalah masalah pembabatan Ya. Kawasan hutan, katanya hutan non produktif, tapi ya itulah sudah ditangani oleh para inohom. Sedang Belum ditangani, belum beres. Tapi mudah-mudahan beres dan masyarakat bisa bijak menyikapinya. Ya. Saat ini Bandung Utara juga, kawasan Bandung Utara dilanda keresahan setelah munculnya viral Sungai Cibarani dikotori atau tercemari oleh limbah kotoran hewan ternak sapi dari asal Lembang. Ya, wilayah Lembang dan sekitarnya. Bayangkan itu sudah berlangsung puluhan tahun ya. Kabarnya seperti itu. Kabarnya 10 tahun, puluhan tahun. Bayangkan tiap hari kotoran hewan itu dialirkan ke sungai hulu sungai Cikapunung, nyebar ke Bandung ratusan ton. Bang Eki, benarkah demikian bahwa sungai Cikapunung ini tercemar oleh limbah kotoran hewan? Ya. Berdasarkan liputan Bang Eki gimana? Jadi berdasarkan video viral dari pegiat lingkungan Cibarani itu, para pihak terkait menelusuri antara DLH Jabar, DKPP Jabar sama DLH dan Dispernakan KBB itu menelusuri, dan ternyata hasilnya memang benar dugaan bahwa hulu sungai, 3 hulu sungai, bukan saja Cikapundung sebenarnya, ada tiga yang selama ini tercemari oleh kotoran hewan ternak sapi. Setiap harinya. Setiap hari seberapa ton lah? Itu kemarin dari kalkulasi Dispernakan KBB mengkalkulasikan jika ada sekitar 26.000 sapi di sana, jika per sapinya itu 1 kilo kotoran dikali 26.000 udah ratusan ton itu per hari itu. Baru berapa persen yang bisa diolah itu dari kotoran sapi itu? Nah, dari 26.000 ini kan para peternak. Jadi KBB ini ada 3 wilayah yang memang didominasi oleh peternak industri peternak
sapi perah. Ya. Ada 3 kawasan, Paki, KPPSBU ada ya. Cisarua, Parompong, dan yang paling besar Lembang. Oh, baru ajak. Hah? Baru ajak. Ya, jadi 3 wilayah ini total sapi yang tercatat itu ada 26.000, Wow. sekitar 26.000 lebih. Wow. Tapi persoalannya para peternak di wilayah ini itu perorangan. Jadi tidak ada regulasi atau sistem-sistem yang Di korporat. ya Korporat. Oh, yang ada adalah hanya koperasi. Koperasi Susu Bandung Utara. Ada 3 koperasi, salah satunya KPSBU. KPSBU ini mengantongi 50% lebih para peternak. itu. Peternak itu di 3 wilayah ini ada 6.000-an. 6.000 peternak. Wih, Nah, gitu. Nah, setelah saya telusuri, yang jadi masalahnya semua peternak di 3 wilayah ini tidak memiliki kolam tampung untuk kotorannya. Oh, jadi tidak diolah. Tidak diolah. Wow. Jadi dari peternak setiap harinya kan itu kotoran di kandangnya dibersihkan, itu langsung ke saluran air yang ada di bawahnya. Nah, untuk beberapa yang masuk dalam koperasi susu itu ada memang Olah dulu. kolam pengolahan, tapi itu pun tidak banyak. Jadi satu kolam untuk berapa peternak gitu. Nah, dan itu pun hanya penampungan saja. Jadi istilahnya penampungan itu kotoran sapi ini ke penampungan untuk menyerap dedaknya, si kotoran yang padatnya. Nah, airnya tetap dibuang ke sungai. Nah, bayangkan yang tidak memiliki kolam itu, jadi semua masuk. Biar sigana nungguan aceh hujan benar gulusur ke Jadi momen pas musim hujan teh. Wah, gitu. Kebayangkan pemirsa ya, teman-teman, si kotoran hewan itu dialirkan ke sungai, ke 3 sungai itu ya, Cikapundung, terus bukan Sebaran ya. Ada 3 sungai yang mengalir semuanya ke Bandung. Dan itu oleh perusahaan daerah air minum Kota Bandung dibikin sebagai bahan air baku untuk dikonsumsi masyarakat. Tapi mungkin ya ada oleh pihak perusahaan itu ada proses penyaringan dulu agar sehingga air yang dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar bersih. Tapi apakah benar bersih? Gimana Bang Iki? Jadi dari 3 hulu sungai ini ada Sungai Cigulung, Sungai Cikawari, dan Cikapundung. Nah, lintasannya itu ada sebuah tandon di kawasan Dago Pakar. Nah, di tandon itu ada 3 pengolahan. Olah lagi. PAM itu untuk sumber air minum kita, untuk Kota Bandung, untuk listrik, dan untuk perairan umum. Nah, itu selama ini hanya ada 1 tandon itu yang menyaring kotoran-kotoran hewan dari 3 wilayah. Artinya ratusan ton kotoran numpuk di sini, numpuk di situ. Ya. Setiap hari ada pengurusan dari di Dago Pakar itu belum? Tidak setiap hari, tapi memang rutin. Oke. Kebayang nggak teman-teman bahwa dalam pemberitaan terakhir bahwa si sungai itu oleh DLH ya telah diperiksa di sampelnya itu ternyata mengandung bakteri E. coli. Bagaimana tuh? 3 hulu sungai itu mengandung positif E. coli. Bagaimana tuh? Peran dari DLH Jabar, Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat maupun Kota Bandung untuk menyaring sehingga bakteri E. coli ini tidak terkonsumsi oleh masyarakat Bandung Raya. Bagaimana ya? Itu kan udah puluhan tahun. Kemana wae teh si DLH teh? Jadi memang saya juga tidak mengerti kenapa baru sekarang gitu ya, karena katanya isu ini sering kali terjadi, tapi memang ada beberapa dari dulu memang ada beberapa solusi, baik dari koperasi, baik dari pemerintah, seperti pengolahan biogas
biogas, ternak cacing, terus untuk kohe untuk pupuk gitu. Cuma itu bukan hanya sebagian kecil. Ya, sebagian besarnya tetap aja mengalir ke masyarakat. Tetap dikonsumsi ke masyarakat. Jadi memang beberapa puluhan tahun ini tidak ada solusi yang pakem yang bisa mengatasi persoalan itu gitu. Padahal kan di Bandung maupun di Jawa Barat itu ada industri institut yang menangani hal itu, soal itu pertanian Bogor lah ada, ITB ada, Unpad ada. Jadi dari dulu itu ketika ada ada masalah mana si ahli-ahli teh. Nah itu mungkin nggak tahu. Ya, saya sih pengennya teman-teman yang mengerti soal ini bantulah Jawa Barat untuk mengerti masyarakat Jawa Barat. Kasihan lah puluhan tahun nih masyarakat wilayah Bandung Raya mengonsumsi air yang mengandung bakteri E. coli. Kalau udah tahu pakai wanita minum ya ternyata dari bahan baku kohe gitu. Tuan. Tapi dah saya mah ada anger, saya mah nginum teh kudu ditaher heula. Anggar we tilas kohe alim. Tapi dah ke 10-an tahun yang geus nyerap kan darah daging katanya. Berarti hari Cikapundung teh kan PDAM kan nyokot tidinya. Nya pam aya 3. PDAM Tirta Waning Kota Bandung, Tirta Raharja. Dua bener. Pemanfaatannya 3 PAM, Indonesia Power sama untuk umum. Nah untuk listrik sendiri ya, untuk turbin apakah itu mempengaruhi umur turbin nggak? Menurut Eki setelah ada penelusuran ke daerah sana? Karena mempengaruhi karena itu jadi rutin perawatan sebenarnya, cuma masalahnya kan tandonnya cuma itu satu-satunya gitu untuk menampung pencemaran air dari 3 wilayah dari ratusan ton per hari itu kan. Nah masyarakat Bandung bisa nggak protes nih kumaha carana sih protes ke pamarentahna? Selama ini kita minum air mengandung E. coli. Urang tileutik lahir di Kota Bandung kabayang. Liar ya. Bagaimana ya? Tapi belum ada statement dari pemerintah termasuk masalah E. coli ini. Ada seperti apa statement pemerintah? Statement terbaru karena nggak tahu, karena mungkin kalau dari Jabar ini belum. Deddy Mulyadi karena mungkin permasalahannya banyak ya. Tapi dari kabupaten bupati itu udah meninjau, dia menegaskan klaimnya akan benar-benar menuntaskan ini dengan beberapa cara, yaitu salah satunya membuat banyak kolam tandon atau kolam komunal untuk menampung semua kohe yang ada. Dan itu kohe-kohe di kolam ini harus selesai di situ gitu. Tidak boleh dialirkan lagi. Tidak boleh. Artinya mungkin dari situ menjadi biogas, menjadi pupuk. Nah, sebenarnya untuk pupuk dan biogas ini udah dari dulu juga Pak. Sudah ada. Cuman permasalahannya pemasarannya yang kurang. Pemasaran atau yang minat? Ada yang minat tidak? Tapi ini produksi ini kan ratusan ton per hari, tapi sedangkan untuk kebutuhannya itu belum banyak gitu. Jadi masih para petani di situ aja. Bahkan banyak petani yang kurang minat sama kohe sapi. Asalnya kenapa? Kebanyakan petani itu saya dengar informasi lebih suka kohe ayam untuk pupuk. Terus untuk pemasaran kan banyak kohe sapi ini untuk pun dijadikan pupuk itu pasarnya untuk tanaman hias, tapi kan tanaman hias tidak banyak juga. Jadi permasalahan itu, tapi si pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat juga udah menyoroti ke sana, makanya kemarin dari Dispernakan juga akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk mendistribusikan produk kohe ini agar terserap semua gitu. Kalau gas pasti banyak yang minat ya. Kalau biogas ya, karena memang tidak. Nah, untuk masalah biogas dari awal saya konfirmasi ke instansi terkait juga
sebenarnya dari instansi terkait sudah banyak memberikan bantuan tempat biogas, pengolahan biogas, cuma memang nggak tahu karena pembinaannya kurang atau hal lain, jadi banyak yang mandek gitu, dikasih nggak kepake, kan akhirnya dibuang lagi. Biogas katanya lebih aman daripada gas LPG ya katanya, karena dan apinya biru, tekanannya bagus, dan tidak menimbulkan bau. Tapi kan tetap aja masyarakat ragu-ragu ya dengan produk-produk dari Kohe ini. Kenapa? Karena memang apa yang promosinya yang kurang, atau keterlibatan pemerintahnya yang kurang, atau memang seperti apa sih sehingga si Kohe, produk Kohe ini tidak tersebar ke masyarakat? Iya, memang distribusinya yang kurang, menurut saya kurang andil, kurang keseriusan mungkin, kurang andil dari semua pihak. Si pemerintah juga kurang merangkul misalkan pihak swasta untuk mendistribusikan produk-produk ini gitu. Jadi selama ini keberadaan si koperasi itu hanya menampung susu. Ya, Susu ya, meskipun mereka mengklaim udah berapa ribu unit kolam tandon dan lain-lain. Oke lah, itu kan bagian harusnya kan CSR-nya bukan hanya tandon kan, tapi harus diperbanyak lagi, karena si selain sapi itu menghasilkan susu, tapi kotornya itu yang bikin masalah. Nah, kalau susu juga sebenarnya bisa menjadi masalah kalau terlambat menangani, itu pasti jadi masalah juga. Nah, balik lagi ke Kohe yang dialirkan ke sungai ini, aduh, horor mah. Horor asli. Kebayang ya minum unggal poe gitu. Tapi ya kita berusaha positive thinking aja, dan kita bijak aja kepada pemangku kebijakan supaya ini masalahnya cepat selesai. Dan ini kan sudah puluhan tahun sangat, saya mungkin sudah sejak lahir sudah. Jadi ketika saya telusuri, maksudnya lebih jauh, kenapa sekian tahun ini gitu, awalnya gimana? Karena menurut informasi dulunya memang permukiman di KBU itu pun jarang gitu, sedikit. Jadi setiap peternak itu memiliki lahan yang luas dan jauh dari sungai gitu. Jadi si Kohe dan lain-lainnya ya habis di sana gitu, untuk ditumpuk di lahan itu. Jadi akhirnya jadi tanah gembur ya. Tanah gembur dan lain-lain numpuk aja di lahan karena lahannya luas. Tapi makin kesini pemukiman makin padat, sungai-sungai makin ini gitu. Sungai makin menyempit, masyarakat makin banyak pindah ke kawasan KBU, akhirnya ya kawasan untuk membuang Kohe itu hilang ya. Saya kemarin melihat betul pas waktunya pagi-pagi tuh, waktunya membuang Kohe dari peternak itu, sungai itu benar-benar coklat dan berbusa. Aduh, ngebulinya ayah. Aneh. Nah, pokoknya mah. Dan saya juga sok-sok ningali sih. Termasuk di Pangalengan sendiri ya. Pangalengan sendiri sama dibuang ke sungai dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di bawah. Di Banjaran, termasuk di Bala Kabupaten Bayana, si airnya ditampung juga dan dibuat air baku oleh PDAM setempat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, utara dan selatan sama-sama membuang Kohe ke sungai. Bagaimana? Ini perlu koordinasi antar pemerintah ya, yang digawangi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana penanganan ini? Kan sudah berlangsung puluhan tahun, Pak. Wah, gaya aing mau tahan. Puluhan tahun, kebayangkan Bapak masyarakatnya ternyata pinter kumahanya ku ekoli dihakan eta otakna minuman Kohe. Ya ternyata air sungai nu harideung dihandap Citarum dan lain-lain gitu nya, selain sampah meureunnya karena di luhurna kita geus hideung bae gitu. Iya. Kebayangan geus dedek ku ieu ku limbah tekstil ieu di luhurna geus hideung geus coklat. Aduh. Ini memang perlu keseriusan semua pihak ya. Semua pihak bagaimanapun, karena ini kaitan dengan kesehatan dan kesehatan itu meningkatkan imunitas dan meningkatkan kecerdasan masyarakatnya itu sendiri. Jika airnya tidak sehat, daerah kumaha masyarakat cerdas atuh mangga atau mah emutannya
Betul tidak? Betul. Nah, Bung Eki, penemuan terakhir apa nih yang dari limbah kohe ini selain bakteri E. coli ini? Terakhir mah itu saya nulis yang E. coli aja. E. coli. Jadi belum ada kelanjutannya lagi. Belum. Tapi ini pasti berlanjut. Berlanjut. Terakhir itu sekarang sedang berkoordinasi terkait lahan untuk membangun kolam pengolahan komunal. Karena kan untuk lahannya memerlukan lahan yang gede dan biaya yang besar. Dan di tanah-tanah di atas itu kan lahannya banyak yang milik instansi atau pemerintahan atau kementerian gitu, itu sedang kerjasama itu pemerintah daerah termasuk dengan swasta. Artinya ya memang komprehensif tadi ya, perlu-perlukan ke semua pihak terlibat. Nah, bagaimana edukasi kepada para peternak maupun masyarakat sekitarnya bagaimana? Untuk edukasinya juga jalan dari Dispernakan dan DLH provinsi baik kabupaten juga ke peternakan melalui koperasi karena di Jawa Barat atau di Bandung Utara ada 3 koperasi, itu melalui itu terus ditekankan agar bahaya membuang kohe tanpa pengolahan gitu. Mulai iya. Ya. Dan mulai peternak juga sebenarnya dari dulu juga terbuka masalah itu sebenarnya, cuma tidak ada pilihan saja. Kemana membuangnya ya? Ayah Cigede sungai yang geus tadinya. Eueuh dipilihan. Pantesan mun hujan cai deui. Lain coklat deui hideung. Tapi ya kita berharap permasalahan bisa selesai dan semua pihak bisa menyikapi dengan bijak ya, bagaimanapun teman-teman di lapangan maupun teman-teman peternak, teman-teman dari koperasi maupun pemerintah setempat maupun ini berusaha untuk agar si limbah kohe ini tidak terus-terusan mencemari sungai dan lingkungan Bandung Raya ya. Apapun alasannya, tapi kita harus berusaha untuk membantu seperti apa dan diupayakan teman-teman ya, sebaik-baiknya minum, walaupun itu minuman air kemasan, sebaiknya ya kita dididihkan dulu ya, direbus dulu. Kan kelihatan di video yang Cibarani itu kan jeung dedak-dedak napa ki? Bayang. Hidangan. Tapi ya baiknya teman-teman, sebelum mengkonsumsi air itu ya sebaiknya kita rebus dulu. Ya. Minimal 100 derajat. Bagaimanapun apabila direbus ya bakteri akan mati. Akan mati bagaimanapun. Tapi ya berdoa saja, kita berharap ada yang jalan yang terbaik ya. Bahwa limbah koh ini bisa diatasi dengan baik oleh semua pihak dan masyarakat tetap sehat. Untuk komen dan share-nya silakan klik di bawah ini. Silakan untuk diklik, di-share, like, share, komen seperti apa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Jabar yang telah mendukung support saruakeun atas Bung Eki, terima kasih pembicaraan walaupun ini istilahnya mah sebentar, bukan dadakan, sudah direncanakan, cuman sebentar aja. Pengen seperti apa sih agar masyarakat tahu bahwa berhati-hatilah mengkonsumsi air dari aliran sungai yang mengalir di Bandung lah ya. Karena banyak sih, bukan hanya Cikapundung, apapun. Nah, saya pernah ngojek di Cikapundung tidak. Ya, artinya jadi sebelum itu jangan dikonsumsi, lebih baiknya dimasak dulu. Untuk mandi cuci boleh, itu pun harus disaring dulu. Mungkin ada obat treatment tertentu ya agar si airnya jernih, dan itu yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan daerah air minum. Ada treatment tertentu sehingga air yang dialirkan ke masyarakat itu insya Allah sehat, bersih, dan bebas dari bakteri E. coli. Ingat ya, bahwa perusahaan daerah air minum pasti akan memberikan terbaik. Walaupun harus diuji tuh sampel dari pengolahan air minum yang bersumber dari sungai itu belum. Nah, mangga apakah masih ada E. coli-nya gitu. Nah, itu mangga silakan perusahaan daerah air minum yang melakukan uji sampel. Ya.
pasti. Jadi sebelum disebarkan ke masyarakat pasti sudah diuji, dipastikan bahwa itu aman, bersih. Jadi masyarakat jangan takut untuk mengkonsumsi air bersih yang disalurkan oleh perusahaan daerah air minum, maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam air kemasan. Insya Allah itu bersih karena mungkin melalui treatment. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman merebus dulu, memasak dulu airnya. Pastikan keamanan itu dimasak 100 derajat supaya kita tetap keluarga sehat, keluarga bahagia. Terima kasih Bung Eki atas kesempatannya. Salam sejahtera, salam keluarga sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.